Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti sehat ya. Jangan lupa selama masa pandemi ini jaga kesehatan, makanan yang bergizi dan sehat, stay at home, dan kalau mau keluar rumah silakan pakai masker. Ketemu dengan Bapak Ramli lagi dalam pelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang statistika. Statistika khususnya untuk ukuran pemusatan data dan difokuskan untuk bab min atau rata-rata. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Akan membahas tentang statistika, mana statistika ini ada dua, yaitu untuk ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Pada kali ini kita akan fokuskan untuk ukuran pemusatan data tentang min atau rata-rata. Waktu di SMP sudah mengenal statistik dengan rata-rata, median, dan modus. Tujuan pembelajaran pada saat ini adalah satu, menentukan ukuran pemusatan data, terutama min pada data tunggal dan data kelompok, menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok, juga masih memecahkan masalah program keahlian menggunakan aturan pemusatan data. Kita fokuskan untuk pertemuan kali ini adalah tentang min atau rata-rata. Oke, lanjut. Ukuran min rata-rata untuk data tunggal, dan nanti selanjutnya akan dijelaskan data kelompok. Yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal berarti data tunggalnya adalah berbentuk satuan. Akan menggunakan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N. N ini adalah jumlah data. Kalau jumlah datanya 10, maka N-nya ganti 10, berarti X1, X2, sampai X10 dijumlahkan semua, lalu dibagi 10. Itu namanya X bar atau rata-rata. Contoh, jika ada nilai rata-rata, jika ada nilai 5, 5, 7, 8, dan 10, tentukan rata-rata dari kumpulan nilai tersebut. N-nya ada berapa? Ya, ada 5. Maka rata-ratanya adalah semua data yang ada di sini 5 ditambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 berjumlah 35. Jumlah datanya ada 5, maka 35 dibagi 5 itu sama dengan 7. Dengan kata lain, rata-rata dari kumpulan nilai pada contoh 1 ini adalah 7. Ini yang kita maksud data tunggal. Data tunggal itu data yang tidak mempunyai frekuensi. Ini data tunggal sudah dijelaskan pada waktu kalian masih SMP dulu. Selanjutnya, untuk data kelompok, ini yang kita fokuskan pada jenjang SMK. Data kelompok X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma F. Misalnya kalau data kelompok ini datanya lebih dari 10, bisa 20, bisa 30, dan paling besar ya 100. Sigma di sini artinya adalah jumlah. Berarti F kali I, F1 maka kali X1, F2 maka dikali X2 dibagi sigma F. F di sini adalah banyaknya data. Ya.
banyak data di sini, ini kemungkinan lebih gampangnya nanti kita mengerjakannya pakai tabel. Contoh 2. Hitunglah rata-rata pada tabel di bawah ini. Ada tinggi badan siswa. Kolom kedua frekuensi. Tinggi badan siswa ini sudah dibuat kelompok. Dari 140 sampai 104, ini kelas kelompok pertama. Kelompok kedua 145 sampai 149 dan seterusnya 170 sampai 134 dengan frekuensi yang sudah tertulis di kolom frekuensi, yaitu 2, 4, 10, 14, 12, 5 dan 3. Hitunglah rata-ratanya. Maka untuk lebih memudahkan menghitung rata-rata, kita memerlukan tabel tambahan. Nah, seperti ini. Tabel tambahan yang kita perlukanlah tadi yang ada hanya tinggi badan dan frekuensi. Kita harus nambah tabel, yaitu titik tengah. Titik tengah antara kelas pertama, kelompok pertama 140 sampai 144. Maka titik tengahnya adalah 142. Bagaimana kita menentukan? 140 data pertama, 141 data kedua, 142, 143, 144. Maka data yang ketiga adalah 142. Begitu seterusnya ke bawah, 145 sampai 149. Maka rata-rata nilai tengahnya adalah 147 sampai 170 dan 134, maka nilai tengahnya adalah 172. Tabel selanjutnya adalah F kali X. F1 kali X1. Ya. Rumusnya adalah F1 kali X1. Maka 2 dikali 142 itu sama dengan 284. 4 dikali 147 sama dengan 588. 10 dikali 152 itu sama dengan 1520, dan seterusnya sampai 3 kali 172 sama dengan 516. Sigma Fi kali Xi ini yang dijumlahkan. Kolom F kali X ini yang dijumlahkan berjumlah 788. Sedangkan sigma F-nya yaitu jumlah banyaknya data dari 2, 4, 10, 14, 12, 5 dan 3 ini dijumlahkan semua. Maka kita menemukan jumlah datanya adalah 50. Jika sudah diketahui tabel seperti ini, maka kita ingat lagi rumusnya adalah sigma F X kali I ini 7885, dan F-nya adalah jumlah F-nya atau N-nya adalah 50. Maka untuk menghitung rata-ratanya adalah 7885 dibagi 50 akan ketemu nilai 157,7. Ini adalah rata-rata pada data tersebut. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, nanti akan dikasihkan lembar kegiatan peserta didik yang di dalamnya akan berisi contoh soal dan soal-soal yang kita sengaja kosongin pengerjaannya biar bisa dikerjakan oleh peserta didik semua. Bagaimana setelah menyimak video yang tadi tentang ukuran pemusatan data khususnya pada min atau rata-rata? Kalau nanti emang kurang penjelasannya atau kurang jelas bagi kalian semua, bisa kita diskusikan di Classroom atau nanti kita bisa meeting di Google Meet. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa hebat.